Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook dan YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Diwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau malam hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, dan biarlah apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu, saudara semuanya. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat buat banyak orang, buat semua orang yang mendengarkannya. Nah Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosannya mengatakan apa yang menjadi tujuan menciptakan kita, menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah. Untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan semua ini Bapak Ibu bisa lakukan ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya, menghadirkan hadirat Tuhan, menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara semuanya. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan sedang melawat Bapak Ibu saat ini, dan saya merasakan bahwa Tuhan melingkupi saya di tempat ini, dan saya percaya Tuhan juga akan melawat Bapak Ibu, saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Tuhan bekerja dengan supranatural di dalam setiap keadaan kita. Nah Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini, kita harus menerimanya dan menjalaninya dengan sukacita. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian dalam hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, dan kita datang menyembah kepada Tuhan, maka ada banyak blessing, ada banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Amin. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-80. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan. Dan saya beri tema, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Nah Bapak Ibu, berapa banyak yang siap untuk diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap menerima pesan Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin. Dan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan renungan kita malam hari ini, saya mau sedikit mereview apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, supaya kita bisa mengingatnya kembali. Nah Bapak Ibu, tema minggu yang lalu adalah, siapakah penyembah-penyembah yang benar itu? Dan ini merupakan bagian dari tema besar renungan yang akan saya sampaikan, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan ini berbicara tentang worship. Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu mengerti dengan benar dan tahu betul mengenai ayat-ayat yang nanti kita akan baca, maka hal-hal yang luar biasa pasti terjadi. Bapak Ibu, di dalam worship, di dalam penyembahan, Bapak Ibu tahu sesuatu pasti harus terjadi. Apapun itu, ada banyak blessing Bapak Ibu, ada banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang rindu untuk menyembah Tuhan. Amin. Mungkin Bapak Ibu ada yang sedang mengalami sakit penyakit dan itu sembuh seketika. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami putus pengharapan. Dan Tuhan taruh pengharapan yang baru. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami tekanan. Dan Tuhan
sedang melepaskan beban berat yang Bapak Ibu sedang alami. Tuhan berikan kelegaan. Yang pasti ada perubahan hidup di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya. Apapun itu. Dan ini yang penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sedang menyembah Tuhan, ketika Bapak Ibu worship God, dan Shekinah glory itu turun melalui worship. Ketika Bapak Ibu sedang membangun hubungan dengan Tuhan dan menghadirkan tata Allah di atas puji-pujian kita. Ketika Bapak Ibu worship, ketika penyembahan Bapak Ibu menjadi dupa yang harum, yang wangi di hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu turun. Bapak Ibu, hal yang luar biasa pasti terjadi. Amin. Ada perubahan di dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Sebab itu kita butuh hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita butuh hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, mari kita baca sekarang Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Dan ini tentang penyembah yang benar. Bapak Ibu, ayat ini sangat indah dan saya sangat suka sekali dengan ayat ini. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mencari pelayan Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus cari, yang Bapa cari adalah penyembah-penyembah yang benar. Mari kita baca dan kita akan merenungkan ayat-ayat ini lebih dalam lagi. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, ada banyak orang mengatakan, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu artinya kita harus hidup benar, baru kita bisa menyembah. Ada juga yang mengatakan, karena Allah itu roh, jadi tidak dibatasi oleh suatu tempat. Dan kita bisa menyembah Allah di mana saja dan kapan saja. Ada juga yang mengatakan Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah bukan secara fisik, bukan secara ritual di suatu tempat, bukan secara fisik, bukan secara agamawi, tetapi di dalam hati. Bapa mencari orang yang menyembahnya di dalam hati, karena hati ini adalah rumah Tuhan. Bapak Ibu, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan mengenai ayat ini. Yang pertama, roh, menyembah dalam roh. Dan yang kedua adalah penyembah-penyembah benar. Nah Bapak Ibu, siapa sih penyembah-penyembah yang benar ini? Ini yang menjadi masalahnya, yang harus kita mengerti dan pahami dengan benar. Ya, siapa penyembah-penyembah yang benar itu? Dialah yang hidupnya benar, bukan? Dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan benar, bukan? Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah, kalau hari Minggu ketika kita beribadah, kita adalah menjadi penyembah yang benar. Oh, semuanya kuberikan untukmu. Seluruh hidup ini untuk menyembahmu, Tuhan. Tetapi besoknya kita marahin istri, marahin suami, marahin anak-anak. Hari Senin sampai Sabtu ketika kita bekerja dan sibuk dengan pekerjaan, kita hidup lagi dengan cara-cara duniawi. Apakah kita masih menjadi penyembah-penyembah yang benar? Bapak Ibu, kalau kepercayaanmu benar, when your belief right, your behavior also right. Jadi kalau kepercayaanmu benar, dasar kepercayaan itu benar, maka kelakuanmu atau yang keluar dari hidupmu adalah sesuatu kebenaran. Dan bukan hanya sekedar perbuatan saja, atau penampilannya saja. Tetapi itu harus benar-benar keluar dari dalam. Dari hati kita,
Amin. Bapak Ibu, ada banyak orang begitu membaca ayat ini, Pak, susah, sulit, nggak ngerti, nggak paham. Tidak sulit Bapak Ibu. Ketika kita memahami simplicity of Christ. Bahwa mengikut Yesus itu tidak rumit. Simple Bapak Ibu. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang dasar. Dan saya mau letakkan dasar. Dan kita akan membahas mengenai roh dan kebenaran ini. Dan saya mau beritahu bagaimana kedudukan Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus. Dan ketika Bapak Ibu mengerti ini, it is not just the action, tapi yang dari dalam, dari hati. Itulah yang membuat Bapak Ibu benar. Nah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu semua, kita yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Sekarang saya mau bertanya, ketika Bapak Ibu diselamatkan, Bapak Ibu melakukan sesuatu atau karena percaya? Percaya. Ya, karena percaya. Maka Bapak Ibu diselamatkan. Dan itu dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Yang mengatakan seperti ini. Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Oke. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu, kata diselamatkan atau salvation di dalam ayat ini bukan hanya sekedar kita berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang yang ajaib. Bukan hanya berpindah dari neraka terus kita pindah ke surga. Bukan hanya itu. Tapi Bapak Ibu, kata diselamatkan di sini adalah dalam seluruh area kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu diselamatkan hanya karena percaya. Simpel bukan? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Simpel bukan? Ya, memang simpel Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan mengalami keselamatan dari Tuhan dalam seluruh area kehidupan Bapak Ibu, dalam setiap hal, dalam segala hal. Bapak Ibu akan diselamatkan. Dalam hal hubungan relasi, dalam hubungan suami istri, hubungan dengan anak, dalam hal finansial, dalam hal pekerjaan, sakit penyakit, dalam hal apapun juga, Tuhan pasti selamatkan Bapak Ibu. Dan tidak ada satupun yang tertinggal. Dan itu Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan Yesus katakan, it is finished. Sudah selesai. Tetelestai. Nah, yang menjadi masalah bagi orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, murid-murid Yesus, adalah kita percaya atau tidak. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kehidupan dari orang-orang Kristen ini adalah hidup oleh iman. Iman itu bukan apa yang kita sudah lihat, tetapi iman itu adalah percaya. Oleh sebab itu dikatakan dalam firman Tuhan bahwa iman itu adalah substansi atau dasar di mana kita sudah memperoleh segala sesuatu dari Allah yang sudah disediakan bagi kita. Dan itu substansinya. Jadi Bapak Ibu, kita percaya dan kita diselamatkan. Kita mengaku dengan mulut kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, orang-orang yang diselamatkan ini orang-orang benar atau salah? Orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan. Mari Bapak Ibu kita akan baca surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21.
Firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kita yang sudah diselamatkan dan kita yang sudah menerima keselamatan, kita semua berada di dalam dia. Dan siapa yang ada di dalam dia? Dikatakan apa Bapak Ibu? Kita dibenarkan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, karena percaya kita diselamatkan. Dan oleh karena Yesus yang ada di dalam kita itu dibenarkan. Di luar Yesus tidak ada yang benar. Dan hanya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Bukan karena kita bukan Allah menjadi lunak. Dan Allah menjadi lembek, bukan Allah berupa pendirian. Tetapi Allah itu adil. Dosa tetap harus dihukum. Dan tidak ada dosa yang tidak dihukum. Karena dosa itu melanggar kesucian Allah. Bukan dihukuman kepada kita. Tetapi kepada Yesus. Pada Yesus Kristus di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu. Makanya ketika begitu kita percaya, maka kita diselamatkan dari dosa. Dan dalam 2 Korintus pasal 5:21 tadi dikatakan apa? Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi dosa. Karena apa? Karena kita semua. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam Yesus, kita benar nggak? Ya, kita menjadi orang benar. Kemudian ketika kita sudah dibenarkan, apa yang Tuhan lakukan atas kita Bapak Ibu? Apakah Tuhan tinggal diam begitu saja di dalam kita? Tidak Bapak Ibu. Tuhan akan tunjukkan kepada seluruh dunia. Tuhan akan tunjukkan kepada seluruh universum ini bahwa kita adalah miliknya. Amin. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Ini orang benar Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kita akan masuk di dalam roh dan penyembahan. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, karena kita mengerti siapa kita di dalam Yesus, maka penyembahan kita akan menjadi dahsyat. Karena hadirat Tuhan memenuhi kehidupan Bapak Ibu. Karena kehadirannya, karena hadirnya Tuhan memenuhi kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sehingga Tuhan mengurapi Bapak Ibu dengan rohnya dan kuasanya yang dapat menyatakan mukjizat-mukjizat. Ada manifestasi kekuasaan Tuhan yang boleh nyata terjadi di dalam hidup kita Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang dahsyat, yaitu orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, siapa penyembah benar itu? Bapak Ibu, penyembah benar itu adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Siapa orang yang telah dibenarkan oleh Allah itu Bapak Ibu? Kita. Bapak Ibu saudara dan saya yang telah percaya dan mengaku dengan mulut kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati sehingga kita beroleh selamat. Sebab dia telah mengenal dosa. Sebab dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat satu hal lagi yang dilakukan oleh Allah kepada orang-orang yang telah dibenarkannya. Apa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu, maka dia menaruh rohnya di dalam kita dan meneguhkan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menaruh rohnya dan meneguhkan setiap orang yang telah dibenarkan. Dan ini dikatakan dalam surat 2 Korintus pasal yang 1. Pasal 1 ayat 21 dan 22. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Sebab dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi. Bapak Ibu,
Kita stop dulu di sini. Firman Tuhan mengatakan sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ini artinya pengurapan Allah itu ada di dalam kita. Ada di dalam Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang ada di dalam Kristus. Tetapi Bapak, Ibu, ada yang lebih lagi. Dan kita akan lanjutkan membacanya. Ayat 22. Memeteraikan tanah miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu, Roma 10 ayat 9 terjadi di dalam hidup kita. Maka Tuhan menyatakan begini. Mereka adalah kepunyaanku. Dan apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu? Dia memeteraikan kita. Roh Kudus itu datang sebagai meterai yang menyatakan bahwa kita, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah miliknya. Milik Allah. Nah sekarang saya mau bertanya, apakah Tuhan akan dengan begitu saja melepaskan miliknya? Tidak Bapak Ibu. Dan Tuhan bilang begini, Roh Kudus, yaitu rohnya Allah sendiri. Tuhan bilang begini, ketika engkau menerima Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka engkau selamat dan dilahirkan baru. Dan Rohku aku taruh di dalam engkau. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Sehingga seluruh universum ini, seluruh alam semesta ini tahu bahwa kita adalah milik Allah. Bahkan iblis pun tahu bahwa engkau adalah milik Allah. Kepunyaan Allah. Amin. Dan Tuhan tidak akan dengan mudah melepaskan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah menjadi miliknya. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan mengerti apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini. Karena Bapak Ibu adalah miliknya. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini, 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22 ini. Kalau Tuhan kasih sesuatu, kalau Yesus kasih sesuatu, nggak pernah cukup sampai di sini. Tetapi Dia kasih kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara saya, abundantly, berlimpah-limpah. Makanya 2 Korintus pasal 1 21 dan 22 ini ada double garansi. Janji dengan dua sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Dan Tuhan beri itu buat kita. Buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan kasih garansi yang luar biasa. Dan itu dikatakan begini. Engkau adalah milikku. Dan aku taruh Roh Kudus di dalam kamu. Dan lihat Bapak Ibu. Apa fungsi Roh Kudus? Selain sebagai materai pengurapan. Apa yang Roh Kudus lakukan Bapak Ibu? Ayat 22. Memeteraikan tanah miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Sebagai jaminan. Kemudian dikatakan apa Bapak? Dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah blessing yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekarang. Pak, Bu, apa yang Bapak Ibu punya yang sudah Allah sediakan, itu di luar bayangan Bapak Ibu. Maka itu dikatakan begini. Allah bilang begini. Untuk Bapak Ibu mendapatkan apa yang sudah aku sediakan, aku kasih Roh Kudus. Supaya Bapak Ibu memperoleh semuanya yang telah aku sediakan untuk Bapak Ibu. Dan jaminannya adalah Roh Kudus. Dan kata semua, itu artinya semuanya. Bukan sebagian. Tidak sebagian. Tapi semua. Nah malam hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu.
Tuhan sudah siapkan berlimpah. Amin. Tuhan sudah sediakan semua buat Bapak Ibu. Amin. Dan ketika Bapak Ibu mengikuti Zoom malam hari ini, ada banyak berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Untuk Bapak Ibu, Saudara dan saya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita sudah diberkati secara rohani, bagaimana menjadikan berkat rohani ini menjadi nyata di alam nyata? Iya kan? Makanya Yohanes pasal 4 ini ditulis. Bapak Ibu, nanti kita akan lihat penyembah benar untuk menyalurkan apa yang ada di alam supranatural, apa yang ada di dalam alam rohani ini, dan terjadi di dalam kehidupan realitamu. Yang menjadi masalah kadang-kadang kita memblok bagaimana surga itu. Kita tidak mau surga menginvasi kehidupan kita. Dan kita pikir kita yang berbuat menuju surga. Gak bisa. Tapi surga akan menginvasi bumi melalui Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Makanya Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Amin. Dan Allah taruh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dahsyat. Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam Bapak Ibu sebagai materai bahwa Bapak Ibu itu miliknya. Bahwa Bapak Ibu itu kepunyaannya. Dan itu merupakan janji di mana Bapak Ibu memperoleh sesuatu yang Dia sudah sediakan. Yang Tuhan telah sediakan. Bapak Ibu, Roh Kudus yang ada di dalam kita adalah kuasa yang sangat luar biasa. Dan seharusnya kita menyadari semua ini. Sehingga kita tahu siapa kita di dalam Yesus. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat satu ayat lagi. Surat Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Bapak Ibu, ini yang Tuhan siapkan untuk kita. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi begini Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Yang menjadi masalah sekarang adalah waktu kita datang kepada Tuhan, karena kita tidak tahu dan kita datang sebagai peminta-minta. Padahal Tuhan tidak mencari peminta-minta, tetapi Tuhan mencari penyembah-penyembah. Kenapa? Karena hati seorang penyembah itu tahu bagaimana kedudukannya bersama dengan Allah. Dan seorang penyembah, dia mengerti dan memahami akan hal itu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu satu hal lagi. Tuhan juga tidak mencari pelayan-pelayan. Kenapa? Karena ada billions malaikat. Ada miliaran malaikat yang nggak bisa dihitung. Yang siap melayani Tuhan. Kenapa harus kita Bapak Ibu? Tetapi yang Tuhan cari adalah Bapak Ibu, Saudara dan saya. Sebagai penyembah-penyembah yang benar. Makanya pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan lakukan? Dia cari. Dia cari. Dia cari. Di mana engkau Adam? Di mana engkau Adam? Di mana engkau Adam? Bapak Ibu, manusia sembunyi karena manusia takut. Tetapi Allah cari. Sampai Yesus datang ke dalam dunia. Dan Yesus katakan, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan di dalam Dia, di dalam Kristus dikatakan apa Bapak Ibu? Tadi dikatakan, Allah pun telah mengaruniakan kepadamu segala berkat rohani di dalam sorga bagi penyembah-penyembahnya. Ada banyak blessing yang telah Tuhan sediakan bagi penyembah-penyembahnya. Ada banyak berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi penyembah-penyembahnya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan telah siapkan berkat-berkat yang begitu luar biasa untuk Bapak Ibu, Saudara dan saya.
segala berkat rohani. Makanya saya katakan ini yang akan kita peroleh. Makanya Tuhan taruh Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara dan saya, itulah yang menjadi jaminan, yang merupakan garansi untuk kita mendapatkannya. Dan itu merupakan materai untuk kita memperoleh segala sesuatu. Bapak Ibu, Roh Kudus ini roh yang sangat dahsyat. Dan saya mau katakan di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-11, Bapak Ibu akan susah bergerak kalau kita bergerak dalam kuasa Roh Kudus ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat sehingga kita mampu keluar untuk mempengaruhi dunia ini. Mari Bapak Ibu kita akan baca di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Bapak Ibu kita stop dulu di sini. Wow. Bapak Ibu tahu, Yesus yang 3 hari mati dan yang ada di dalam kubur itu 3 hari lamanya. Maka roh Allah turun ke atas Dia dan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan memenuhinya dengan kemuliaannya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena kekuatan roh Allah yang ada di dalam Yesus, sekarang roh yang membangkitkan Yesus yang 3 hari dalam kematiannya itu diam di dalam kamu. Bapak Ibu bisa membayangkannya? Betapa dahsyatnya kehidupan kita ini Bapak Ibu. Amin. Dikatakan apa Bapak Ibu? Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam di dalam kita. Dahsyat enggak? Bapak Ibu, saya mau tanya. Kalau roh yang begitu dahsyat itu diam di antara Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat? Seharusnya bisa. Tetapi terkadang kita tidak menyadari bahwa roh yang ada di dalam kita itu sangat dahsyat. Bapak Ibu, malam ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa roh yang telah membangkitkan Yesus itu sekarang diam di dalam Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ayat yang ke-11 tadi katakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Selanjutnya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dengan kata lain, kehidupan Allah itu ada di dalam kita. Ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saya. Sesuatu yang ilahi itu ada di dalam kita. Amin. Dahsyat bukan? Bapak Ibu, ketahuilah sekarang bahwa sesuatu yang dahsyat itu ada di dalam kita. Roh yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam kita. Maka Dia juga yang akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam hati Bapak Ibu. Jadi buat kita ada satu keilahian Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu? Roh kita yang sesungguhnya atau manusia rohani kita, manusia yang lama kita itu mati. Maka akan dilahirkan kembali manusia baru. Dan manusia yang baru itu adalah attached atau menempel dengan keilahian Allah. Makanya kita memiliki DNA-nya Allah. Keilahian itu ada di dalam diri Bapak Ibu, Saudara dan saya. Makanya apa Bapak Ibu? Pada waktu Bapak Ibu memuji menyembah Tuhan, maka sesuatu pasti terjadi. Ada perubahan dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin.
Dan Bapak Ibu tidak menjadi biasa-biasa lagi. Roh dan jiwa Bapak Ibu akan dipuaskan. Batin Bapak Ibu akan dipuaskan. Bapak Ibu akan memiliki pengharapan. Ada kekuatan yang baru yang menopang kehidupan Bapak Ibu. Hidup Bapak Ibu akan menjadi tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Dan percaya bahwa ada kekuatan ilahi yang selalu menyertai Bapak Ibu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya ketika murid-murid Yesus menghadapi angin ribut, menghadapi badai, murid-murid Yesus panik. Dan mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur. Dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun. Yesus bangun. Menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus dengan tenang menghadik angin ribut itu? Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus dengan tenang menghadik danau itu? Diam, tenanglah. Karena sesuatu yang ilahi ada pada dia. Dan itu akan keluar untuk mengatasi semua masalah yang ada. Sehingga angin itu reda dan danau itu menjadi tenang. Tetapi yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita nggak mau ngomong sama masalah kita. Dan sering kali kita mengutarakan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku bawa masalahku ini kepada Tuhan. Aku bawa masalahku ini ke hadirat Tuhan. Aku mau melihat kebaikan-Mu. Aku mau mukjizat-Mu yang luar biasa itu dinyatakan dalam hidupku. Bapak Ibu, nggak apa-apa Bapak Ibu mengutarakan semua permohonan Bapak Ibu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau akan berkata kepada gunung itu, beranjak. Maka gunung itu akan beranjak. Karena keilahian Allah itu ada pada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus menyadari semua ini. Harus mengerti semua ini. Dan harus memahami semuanya ini. Bapak Ibu, roh yang ada pada Bapak Ibu saudara saya, keilahian Allah, DNA-nya Allah yang sebetulnya itu sudah hilang waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan itu telah dipulihkan kembali ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib. Dan begitu Bapak Ibu mengatakan Roma pasal 10 ayat 9 tadi, maka roh Bapak Ibu akan diperbaharui. Dan roh Allah itu menempel dengan Bapak Ibu. Amin. Makanya saya mau katakan, kita ini, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat dahsyat. Dan kalau orang yang dahsyat itu tahu betul, mengerti betul, memahami betul bahwa kita adalah orang-orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah, yang suka menyembah Tuhan, maka Bapak Ibu akan menjadi saluran berkat. Dan bukan sekedar berkat saja, tetapi menjadi saluran di mana yang supranatural itu pun terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya akan ada banyak orang yang datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah juru selamat. Amin. Dan itu adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan roh Allah yang luar biasa yang ada di dalam engkau, itulah yang akan memampukan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini saya belum masuk lebih dalam lagi ke dalam penyembahan, dan ini masih di luar-luarnya. Bapak Ibu, supaya kita boleh mengerti kedudukan kita di dalam Kristus sebagai penyembah-penyembah yang benar. Dan minggu depan kita akan lanjutkan ke poinnya, dan kita akan membahas dan merenungkan
hati menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun itu, sekalipun, walaupun, bagaimanapun itu Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pak Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan yang sudah Bapak Ibu dengar, dan kita akan